Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika ada seorang sahabat Nabi yang berkali-kali dihukum karena meminum khamar? Seorang lelaki yang berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, tetapi berkali-kali kalah melawan hawa nafsunya. Mungkin sebagian orang akan berkata, orang seperti itu tidak mungkin menjadi penghuni surga. Namun sejarah Islam justru mencatat sesuatu yang sangat berbeda. Lelaki itu akhirnya dikenang bukan karena dosanya. Bukan karena cambukan yang pernah diterimanya. Bukan pula karena masa lalunya yang kelam. Melainkan karena keberaniannya membela Islam, kejujurannya dalam bertaubat, dan kasih sayang Allah yang begitu luas. Namanya adalah Abu Mihjan ATS Saqafi. Kisah hidupnya mengajarkan satu pelajaran yang sangat mahal. Bahwa sebesar apapun dosa seseorang, jangan pernah merasa pintu taubat telah tertutup. Karena selama nyawa belum sampai di tenggorokan, rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa seorang hamba. Sebelum Islam datang. Untuk memahami kisah Abu Mihjan, kita harus kembali lebih dari 14 abad yang lalu. Saat itu Jazirah Arab masih berada dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Masyarakat Arab memiliki banyak tradisi yang kemudian dihapus oleh Islam. Perjudian menjadi hiburan. Penyembahan berhala dianggap biasa. Peperangan antar suku bisa berlangsung bertahun-tahun hanya karena persoalan kecil. Dan salah satu kebiasaan yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan mereka adalah meminum khamar. Di setiap pesta, khamar selalu tersedia. Dalam perjalanan dagang, khamar dibawa. Bahkan para penyair Arab sering memuji khamar dalam syair-syair mereka. Bagi mereka, minum bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru dianggap lambang kebebasan dan kemuliaan. Karena itulah, ketika Islam datang, Allah tidak langsung mengharamkan khamar. Larangan itu turun secara bertahap. Pertama, Allah menjelaskan bahwa di dalam khamar terdapat manfaat, tetapi dosanya jauh lebih besar. Kemudian kaum muslimin dilarang sholat ketika mabuk. Hingga akhirnya turun ayat yang mengharamkannya secara mutlak. Saat ayat itu dibacakan di Madinah, para sahabat segera menumpahkan seluruh kendi berisi khamar ke jalan-jalan kota. Begitu besar ketaatan mereka kepada Allah. Namun, tidak semua orang mampu meninggalkan kebiasaan lamanya secepat itu. Di antara mereka ada seorang lelaki pemberani. Seorang penyair. Seorang penunggang kuda yang sangat disegani. Namanya adalah Abu Mihjan ATS Saqafi. Siapakah Abu Mihjan? Abu Mihjan berasal dari Bani Saqif, salah satu kabilah terbesar yang menetap di kota Taif. Kabilah Saqif terkenal sebagai suku yang kuat. Mereka memiliki benteng-benteng kokoh. Banyak tokohnya dikenal sebagai pedagang, penyair, sekaligus pejuang yang tangguh. Di lingkungan seperti itulah Abu Mihjan tumbuh. Sejak kecil ia telah terbiasa melihat kehidupan keras padang pasir. Anak-anak Arab ketika itu belajar menunggang kuda sejak usia muda. Mereka belajar memanah. Belajar menggunakan tombak. Belajar bertahan hidup. Tidak mengherankan bila Abu Mihjan tumbuh menjadi sosok yang gagah. Tubuhnya kuat. Keberaniannya luar biasa. Ia juga dikenal memiliki kemampuan merangkai syair. Di dunia Arab, seorang penyair bukan hanya pandai memilih kata-kata. Syair adalah media yang mampu membangkitkan semangat pasukan atau menjatuhkan mental musuh. Karena itu, seorang penyair memiliki kedudukan yang tinggi. Abu Mihjan termasuk salah satunya. Namun, di balik semua kelebihan itu, ada satu kebiasaan yang melekat sangat kuat dalam dirinya. Ia mencintai khamar. Kecintaan itu bukan muncul setelah dewasa, melainkan telah menjadi bagian dari budaya yang ia jalani sejak masa jahiliyah. Dan seperti banyak orang yang tumbuh dalam lingkungan tertentu, meninggalkan kebiasaan lama bukanlah perkara mudah. Cahaya Islam menyentuh hatinya. Ketika Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab, cahaya dakwah akhirnya sampai ke Taif. Awalnya, penduduk Taif termasuk orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan kota inilah yang pernah menjadi tempat Rasulullah dilempari batu hingga kedua sandal beliau dipenuhi darah. Namun Allah memiliki rencana yang indah. Beberapa tahun kemudian, Taif akhirnya menerima Islam. Kabilah Saqif mengirim utusan kepada Rasulullah. Mereka menyatakan keislamannya. Di antara orang-orang yang kemudian memeluk Islam adalah Abu Mihjan. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia mulai mengenal Al-Quran, mengenal sholat, mengenal tauhid. Ia mencintai Rasulullah. Ia ikut bersama kaum muslimin.
Ia ingin menjadi bagian dari umat terbaik yang sedang dibangun Nabi. Namun, masalahnya belum selesai. Meskipun telah beriman, satu kebiasaan lama masih terus menghantuinya. Setiap kali ia berusaha meninggalkan Hamar, hawa nafsunya datang kembali. Ia jatuh. Bangkit. Lalu jatuh lagi. Dan kembali bangkit. Beginilah kenyataan hidup. Hidayah tidak selalu menghapus semua kelemahan manusia dalam satu malam. Ada orang yang diuji dengan harta. Ada yang diuji dengan amarah. Ada yang diuji dengan kesombongan. Sedangkan Abu Mihjan, Allah mengujinya dengan kecanduan terhadap Hamar. Dosa yang terus berulang. Ketika larangan Hamar telah turun secara sempurna, Abu Mihjan mengetahui bahwa meminumnya adalah dosa besar. Ia tidak pernah mengingkari hukum Allah. Ia tidak pernah mengatakan bahwa Hamar itu halal. Ia tahu dirinya bersalah. Tetapi hawa nafsunya berkali-kali mengalahkan tekadnya. Suatu hari ia kembali meminum Hamar. Perbuatannya diketahui. Hukum Islam ditegakkan. Ia menerima hukuman cambuk sebagaimana ketentuan syariat. Yang menarik, setelah hukuman selesai, Rasulullah tidak membiarkan siapapun mencaci atau melaknatnya. Dalam sebuah riwayat sahih tentang seorang sahabat lain yang juga dihukum karena Hamar, Nabi melarang para sahabat melaknat pelaku seraya menjelaskan bahwa ia tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran inilah yang menunjukkan bahwa pelaku dosa yang masih beriman tidak boleh diputus harapannya dari rahmat Allah. Semangat inilah yang juga tampak dalam kisah Abu Mihjan. Ia bukan orang yang bangga dengan dosanya. Ia bukan pula orang yang menolak hukum Allah. Setiap kali dihukum, ia menerimanya. Setiap kali sadar, ia menyesal. Namun setelah beberapa waktu, ia kembali tergelincir. Dan siklus itu terus berulang. Banyak orang mungkin mulai kehilangan harapan terhadap dirinya. Tetapi Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Dan Abu Mihjan sendiri tidak pernah berhenti berharap suatu hari nanti ia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ia hanya belum tahu bahwa kesempatan itu akan datang di sebuah peperangan yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Peperangan yang akan mempertemukannya dengan takdir terbesar dalam sejarah hidupnya. Perang Qadisiyah.